Sulaiman itu adalah Nabi Sulaiman, Rasulullah, termasuk dari 25 Nabi dan Rasul. Beliau adalah putra Nabi Daud alaihissalam dan termasuk dari keturunan Bani Israel, termasuk Bani Israel. Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman kecerdasan. Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman kebijaksanaan. Allah anugerahkan kepadanya kemampuan berbicara dengan hewan. Dan Allah anugerahkan kemampuan untuk menaklukkan semua bangsa ini. Menaklukkan bangsa ini. Dan Allah anugerahkan kepadanya kekuasaan kerajaan yang luas. Dan dia adalah sebagai raja sekaligus sebagai nabi dan rasul, memerintah sebagaimana yang diperintahkan Allah, menjadi raja yang soleh, yang baik, yang bijak. Dan Nabi Sulaiman adalah orang yang memberantas sihir, karena salah satu penghalang dakwahnya adalah kaum sihir. Oleh setan itu berbandingkan semua itu. Sama setan dipisahkan. Sulaiman itu tukang sihir. Sulaiman itu ikan. Sulaiman itu dia memelihara banyak jin untuk sihirnya. Ya kan ada orang kalau bisa menampilkan jin itu kan secara manusia, jangan-jangan dia menggunakan jin itu untuk sihir. Sama kayak gini, orang kemudian punya kekayaan, itu tidak semua orang punya raja dalam. Jangan-jangan dia kekayaannya dari mana? Orang pasti bertanya dari mana yang begitu. Dan ada orang yang masuk baru pasti. Jangan-jangan korupsi, jangan-jangan apa itu. Maka syaitan itu untuk mengacaukan sejarah dengan membuat berita bohong. Jadi kalau kita memahami tentang ayat ini, berarti pemberontakan sejarah yang benar itu bisa dilakukan oleh syaitan. Tujuannya apa? Menyesatkan manusia. Kemudian Allah bantah. Allah bersihkan nama Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak menyembah. Walau inna syayatina kafara. Allah tegaskan mereka setanlah yang ingkar. Mereka setanlah yang membangkang. Yu'allimuna nasa sihra. Mereka setanlah yang mengajarkan manusia sihir. Mereka setanlah yang mengajarkan manusia sihir. Sampai di situ poinnya apa itu? Kesimpulannya apa sampai di situ? Pertama, Al-Quran. Potensi setan menyesatkan manusia sangat besar. Dengan cara apa? Memutarbalikkan bangsa. Kedua, Nabi Sulaiman itu betul Nabi dan Rasul. Dia diberikan banyak karunia oleh Allah. Ketiga, pelaku kejahatan dalam ayat ini, pelaku yang melakukan tindakan menyesatkan manusia itu syaitan. Dan di antaranya yang mereka sesatkan dengan cara mengajarkan manusia sihir. Sampai di situ jelas? Nah, sekarang kita bahas sihir. Apa itu sihir? Apa itu? Sihir itu apa?
Sihir itu adalah satu ilmu yang diciptakan oleh setan untuk menyesatkan manusia, karena manusia itu butuh dengan cara-cara yang instan, makanya pakai sihir. Maka kalau kita bertanya, bagaimana setan bisa punya sihir dan mengajarkan manusia sihir? Mencuri ilmu. Wa makru sirah al-malakaini ibadina Harut dan Marut. Dan apa yang Harut berikan kepada dua malaikat, ya, di Babil itu Harut dan Marut. Harut dan Marut itu mengajari manusia, mengajari seseorang tentang satu ilmu, tapi kemudian dicuri dan disalahgunakan oleh setan. Setelah dia berhasil mengambil itu, diajarkan lagi ke manusia dengan bentuk yang sudah terbukti sihir. Contoh, ilmu IT itu positif apa negatif? IT. Bisa dua-duanya. Ya, kita berbicara landasan filosofis ilmu itu positif apa? Positif. Semua ya. Termasuk IT positif negatif. Positif. Ada yang menyalahgunakan? Ada. Iya banyak. Kalau disalahgunakan berarti sudah berbentuk satu tindakan tersendiri. Ya. Terus berikutnya, ilmu, ya, tentang apa namanya? Tentang kesehatan, tentang pengobatan, positif apa negatif? Positif. Tapi ada yang lain menyalahgunakan, Ada. jadi negatif. Harut dan Marut diturunkan Allah ke bumi, ke Babylon untuk mengajarkan manusia satu ilmu. Tentu bukan ilmu syariat itu biasa. Ilmu yang berkaitan tentang hal yang luar biasa. Ilmu yang berkaitan tentang hal yang luar biasa. Contohnya apa itu? Contohnya Luar biasa. Belum pernah tahu. Contohnya apa? Nggak tahu tuh. Ilmu positif tapi luar biasa. Contohnya Positif luar biasa. yang gampang diselewengkan, tapi positif awal. Tapi luar biasa. Ini contohnya. Bukan sekedar yang ilmu yang berbeda itu sudah contohnya. Ini yang berbeda. Apa yang pikiran positif? Bukan. Filsafat. Kalau sihir itu apa? Mewujudkan keinginan instan. Mewujudkan apapun keinginan manusia. Mewujudkan apapun keinginan manusia. Dan apapun keinginan manusia. Sihir. Nafsu. Yang bisa manusia pelajari. Yang bisa manusia pelajari. Teknologi. Katanya lagi keterlaluan. Dalam semesta. Ilmu kebal. Ilmu kebal. Kebal apa itu? Kebal kuliah. Kebal kuliah. Cocok. Ilmu yang bisa dipelajari. Luar biasa. Kebal Iya, nggak tahu. Aja kayak zaman dulu itu namanya sakti. Berarti kan ini kan bersih hatinya. Tapi nggak jelas. kebal nasihat. Kebal diomongin. Kebal nasihat. Apa? Kebal dingin, kebal panas, Kebal senjata tajam. kebal senjata tajam. Kebatinan zaman dahulu kala. Apa contohnya? Kebiasaan
Tapi yang penasaran sih sama ayat ini. Manusia itu dia punya kemampuan supranatural, semua manusia. Terus punya kemampuan supranatural. Insting ya. Bukan supranatural. Jadi ada ayat ke-6 gitu. Ada supra X, supra B. Kayak indra keenam gitu, Ustaz. Bukan Bukan. supranatural. Manusia itu punya kemampuan dengan apa bu? Dengan ucapannya, Oh, dengan keyakinannya. Puasa itu baik ucapan dan keyakinan. Oh, Contoh, ibu pernah nggak tahu ibu pernah ikut apa enggak? Itu ada saya lupa itu. oh yang ini ya, neural language. Hah? Yang NLP itu bukan? Iya, yang RLP. Indigo. Bukan, NLP itu jadi bisa belajar neural. Kayak gitu. Ibu mau ke mall, ya, ibu mau ke mall. main bisa. Kurang ngerti. Ibu itu bawa mobil, ingin parkir depan persis mobil. Oh iya. Tapi ibu bukan orang yang pertama datang. Hmm. Mau dibuka jam 10, ibu datang jam 12 atau lewat zuhur jam 1. Tapi ingin parkir persis di depan mobil. Kira-kira mungkin ya? Mungkin Ustaz. Mungkin sih. Sering pernah Nah, mengalami. itu ibu pusatkan kemampuan berpikir, dipusatkan. Dan itu bisa dipelajari. Dipelajari dan ibu bisa pakai persis depan mobil. Iya. Ya ada yang Selama ini mikirnya kalau kita punya keinginan kita bismillah dan jadi kenyataan. Selama ini mikirnya gitu Ustaz. Iya. Tadi kan saya jelaskan. Paling tidak kan kita punya kemampuan ya. Hmm. Nah hal seperti itu bisa menyesatkan, bisa positif, bisa tidak. Hmm. Iya ya, betul. Tinggal mulai sedikit aja. Kalau kita mulai ya Allah izinkan takdir ya, hamba parkir di depan aku. Kemudian rusakkan pikiran dia tidak datang sampai Yang katanya harus divisualisasikan itu ya. divisualisasikan. Tapi kalau kita berpikir hanya keyakinan kok, maka di situ setan masuk. Tanpa Tuhan pun Takabur ya. tanpa Allah pun kamu bisa. Sedikit aja. Ya sama dengan sihir. Ibu tahu sihir itu dari apa? Itu sugesti manusia, kemampuan supranatural manusia. Contoh kayak begini. Ibu fokuskan, tapi jangan diamalkan. Iya. Ibu fokuskan, ibu benci pas seorang difokuskan sakit, jangan sakit. Itu negatif loh, karena kita kan ada positif, ada negatif. Kalau ibu mengembangkan negatif, nanti negatif sihir. Ibu benci kepada seorang fokuskan. Ya sakit, itu sakit akan sakit orang. Tapi kan, ya itu Makanya kan saya akan berbicara tentang bagaimana yang potensi lebih selewengkan ya. bagaimana harus mengajarkan yang lebih baik, tapi diselewengkan oleh setan itu awalnya. Makanya jadi fitnah. Apa namanya bahasa supaya paham. Jadi manusia itu punya kemampuan terhadap Tuhan. Dulu Harut dan Marut itu mengajarkan, mengembangkan potensi manusia di situ. Tapi oleh setan dikembangkan dalam bentuk air. Gitu. Maka ya, saya itu pernah ini alhamdulillah didatangi dalam mimpi, tapi antara mimpi dan juga antara mimpi dan malaikat. Pada awalnya saya lagi tidur, kemudian wajah saya apa namanya seperti dipegang, tapi dipegang itu sakit, makin lama makin sakit karena tangannya itu berkuku tajam. Tangan itu berkuku tajam. Jadi semakin dia langkah, semakin saya merasakan sakit. Aja saya agak bangun, sadar dan setengah sadar.
Jadi kalau ibu pas lagi tidur, ada yang pegang tangan, kemudian makin lama makin tangannya makin sakit karena kukunya tajam. Begitulah namanya. Saya bangun antara sadar dan tidak sadar. Kemudian ada sosok. Dia bilang begini, kamu mau ilmu nggak? Itu asli saya. Kamu mau ilmu nggak? Saya tuh nanya ilmu apa? Ilmu membunuh dengan cepat. Seperti apa? Ya, kamu bisa membunuh hanya dengan menyebutkan nama orang. Dengan cara apa? Cukup dengan kamu syaratnya sebutir daging mentah segini, tapi dagingnya daging jenis yang sembelih ya. Dagingnya jenis daging yang sembelih. Tapi selain ayam, domba, kambing, sapi, kerbau. Kemudian dia bilang, kamu cukup ludahi dagingnya. Setelah itu kamu sebutkan nama orangnya dan dia akan mati. Kemudian dia bilang, perhatikan cara dokter kayak saya. Dia ambil dari, kemudian dilihat keluar orang. Itu kelihatan face-nya. Ya kelihatan. Ini serem. Kelihatan. Saya tuh seperti antara nyata dan itu. Karena Nggak mimpi. Ya makhluk itu kelihatan. Kemudian dia bilang, perhatikan demonstrasinya gitu. Jadi daging yang dari sementara orang itu lagi jalan langsung tangguh. Lagi jalan langsung tangguh. Muntah darah dan mati. Dia bilang, bebaskan ibu saya. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau cukup, kamu jadi ikut saya. Iya. Saya bilang, wah kamu iblis ya. Dia senyum seperti itu. Saya bilang, ya udah terus cerita saya iman. Pergi dari saya nggak butuh yang dan mengira. Siapa yang mau cenderung apa yang sebenarnya semua. Ya Allah, tapi itu pengalaman saya. Seandainya saya mau ikut kamu itu benar. Perbagian itu ada Tanpa puasa, tanpa berlapar, tanpa berlapar. Itu mungkin yang disebut perjanjian-perjanjian. Nah, itulah kalau kita berbicara tentang ayat ini kita makin yakin ibu. Karena saya sedang berpikir cara setan mengajari itu bisa dengan cara ritual, bisa dengan lewat mimpi, bisa dengan cara menyesatkan manusia. Kan kalau misalnya tadi hati diri sendiri dan mana pun, kan kalau mau nyantai itu kan pakai boneka atau pakai alat tusuk-tusuknya itu bunuh, nggak perlu. Itu zaman sekarang masih ada Ustaz. Oh baiklah, saya itu kembali sama iblis itu hanya cukup syaratnya daging kan segini dah apa tadi mana bu? Itu bisa. Artinya dia para manusia itu punya kemampuan supranatural siapapun. Hanya ada yang dikembangkan, ada yang tidak, dan itu bisa. Yang paling gampang kita oleh Allah dididik supaya kemampuan kita itu muncul dengan apa itu? Dengan berupaya untuk hablum minallah. Sehingga begitu kita doa ya Allah, nah itu mulai loh. Ya Allah, tolong apa? Ya Allah. Itu energi itu positif. Itulah yang dimaksud. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin dekat pertolongan Allah. Makanya kenapa ada orang dia melakukan hal luar biasa yang menurut orang awam itu wow, tapi menurut orang-orang yang dekat dengan Allah itu biasa. Contohnya ini cerita ada orang yang dengan kesombongannya datang kepada seorang kiai. Masa kita ada ilmu ya? Saya nggak percaya ilmu.